Katanya dus iPhone Inter KW semua. Masa sih? Oke teman-teman, kenapa sih tiba-tiba banget nih gue mau sharing ke kalian cuma tentang dus iPhone. Cuma dus iPhone teman-teman kali ini. Kenapa? Soalnya beberapa minggu yang lalu tuh gue dapet DM masuk yang mana gue nggak tahu entah dia pedagang, entah dia lagi emang bisa iPhone gitu ya. Cuma dia nge-DM, entah ngajak diskusi, entah berdebat, tapi jatuhnya berdebat menurut gue karena berusaha untuk menjatuhkan gitu ya. Dia bilang semua unit Inter, semua unit dari luar negeri, iPhone Bea Cukai, iPhone Inter, itu nggak ada dus originalnya. Sedangkan logika gue, Apple Store aja di luar negeri adanya, di Indonesia nggak ada. Masa sih di luar negeri nggak ada dus original kayak gitu punya ya? Sedangkan kita sendiri di HP Second Depok nggak mau ambil dus OEM atau dus KW. Mungkin awalnya dari situ, cuma pada akhirnya gue lihat juga video di YouTube beberapa, terus juga ada juga pedagang juga beberapa yang bahkan belum tahu kalau sebenarnya dus Inter tapi original itu ada loh. Nah di sini gue mau nunjukin ke kalian, mau ngasih sedikit lihat ke kalian kalau dus Inter tapi original itu ada. Nah di sini gue punya 2 unit nih, punya 2 unit. Yang pertama gue punya iPhone 15 Pro Max. 15 Pro Max ini unitnya unit dari Cina, kodenya CHA. Ini original punya dusnya teman-teman. Ini sampai pembeliannya di Apple Store-nya masih ada juga, gitu ya. Ini dus original, dia udah bea cukai gitu ya. Ini udah dibea cukain. Terus yang kedua, gue punya dus iPhone original dari Australia. Ini dari Australia, lihat. Ini dus original punya ya. Nah ini Inter. Internya kalau yang ini dia belum di bea cukain. Jadi dia nggak bisa dipakai di Indonesia. Dia masih keblokir gitu punya ya. Nggak bisa pakai SIM Indonesia. Nah di sini gue juga mau kasih lihat kalian nih. Ini belinya langsung di Australia kayak gitu punya ya. Nah jadi dus Inter tapi original itu ada teman-teman. Dan karena masih banyak yang nggak tahu, yuk langsung aja kita bahas satu-satu. Mulai dari gimana itu dus Inter tapi original, dus bea cukai original, dus iBox yang original kayak gini, dan juga dus yang OEM-nya. Kita sekarang bakal bahas satu persatu dengan lengkap. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke bagian intinya aja, yaitu bagian dus Inter itu ada yang original apa enggak. Nah kebetulan banget nih, di sini gue lagi punya dagangan 2 unit. Yang pertama iPhone 13. iPhone 13 ini dia unit Inter dari Australia. Dia belum terdaftar di bea cukai dan dia dusnya original. Nih, coba lihat. Lihat. Ini dia punya tulisan. Ini juga kayak gini punya. Ini original dan ini notanya pembelian langsung di Apple Store di Australia, sorry. Gitu ya. Ini unit original teman-teman. Unitnya original, dusnya original. Dan gue juga punya satu lagi nih. Dus Inter dari Cina. Ini Laos sih, belinya di Laos. Ini original juga teman-teman. Kayak gitu, coba dilihat. Tulisannya itu harusnya sama, mau di negara manapun. Kayak gini punya. Nah, ini kalau kita mau lihat, kenapa bisa berani ngomong original juga. Ini semuanya masuk ke ciri-ciri unit original teman-teman. Jadi, di sini gue memutusin, mau matahin lah omongan-omongan yang bilang kalau unit iPhone itu, yang Inter, yang bea cukai, yang masuk Indonesia, nggak ada yang original. Itu salah besar teman-teman. Dan di sini gue punya contohnya 2 dan kita bakal bedah nih habis ini gimana sih bedain dus yang original tapi unitnya Inter kayak gini sama dus yang betul-betul dia itu dus Inter atau dus OEM kayak gini punya. Ini jauh banget bedanya teman-teman. Dan nggak semuanya unit Inter, unit bea cukai semuanya OEM gitu. Karena kemarin yang bilang, gue yakin itu pedagang sih. Dan dia mungkin belum tahu ya. Di sini bang, gue jelasin semuanya ya. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan ngebedain dus yang original dan OEM langsung di sini. Oke teman-teman, jadi yang pertama gue mau ngasih tahu dari yang basic dulu aja nih. Jadi kalau di iPhone 13 ke bawah itu dia masih pakai stiker teman-teman. Masih pakai stiker kayak gini punya nih. Nah ini kan dia stiker ya. Ini stiker, bukan tulisan yang timbul, tapi di stiker tulisannya dia cukup kerasa sih. Cuma dia masih dalam bentuk stiker. Tapi teman-teman, kalau kalian udah belinya di iPhone 14 ke atas, harusnya tulisannya langsung ada di boxnya, tapi tulisannya tulisan timbul teman-teman kayak gini punya nih. Gitu. Coba deh. Saya contohin dus lainnya mungkin. Di sini ada iPhone 14. Kita ngomong iBox ya. Tadi kan yang dicontohin ini unit Inter bea cukainya dari Cina gitu ya. Ini unit iPhone 14. Unit 14 dia unit iBox. Nah, dia tulisannya udah timbul kayak gini.
gitu ya. Ini tulisan timbul kayak gini. Kalau kita mau bedain sama unit iBox juga tapi iPhone 13 lagi punya juga nih kita kebetulan. Nah ini pakai stiker gitu ya. Itu paling awal dulu deh, takutnya nanti ada asumsi yang stiker itu selalu OEM atau gimana gitu kan. Itu kan nanti salah juga gitu loh. Jadi poin pertama yang mau disampaikan, kalau iPhone 13 ke bawah, baik 13 Pro, Pro Max, 13 Basic, 13 Mini ke bawah, itu masih dalam bentuk stiker kayak gini punya. Tapi kalau dia udah 14 ke atas, 14 Pro, Pro Max, 15, 16, kalau 17 kita belum lihat ya. Cuma sampai 16 so far dia pakai tulisan timbul kayak gini langsung di boxnya dan dia nggak pakai stiker gitu. Jadi jangan anggap semua dus yang pakai stiker itu dus OEM. Tambahan teman-teman. Nah di sini itu iPhone itu nggak selalu teman-teman. Ketika dusnya dia besar kayak gini, dia OEM atau dia dus yang nggak original. Nggak teman-teman. Jadi kalau dusnya dia masih model yang besar kayak gini, itu dus yang tahun 2021 ke bawah teman-teman. Jadi nggak selalu tuh kalau unit kok dusnya besar kayak gini dia unit dus yang nggak ori, nggak juga. Jadi kalau 2021 ke bawah dia masih dapat kepala charger dan juga masih dapat headset teman-teman. Jadinya malah lebih komplit ya. Kalau sekarang kan kita cuma dapat kabel aja di dus yang slim kayak gini punya, kita cuma dapat kabel aja. Tapi kalau zaman dulu di 2021 ke bawah dengan dus yang big box kayak gini, itu kita masih dapat headset original. Ini lumayan teman-teman. Ini sampai sekarang Mimin pun masih pakai kayak gini punya karena ini bagus banget kualitasnya. Masih dapat kabel, masih dapat kepala charger di sini teman-teman. Gitu. Jadi nggak melulu yang dia boxnya besar itu unit KW atau dus KW kayak gitu. Nah biasanya dus besar kayak gini itu ada di seri 11 ke bawah. Jadi kalau 12 ke atas dia udah nggak ada lagi tuh dus-dus besar kayak gini. Karena di 12 ke atas itu udah mulai pakai slim box kayak gini punya. Jadi ini buat 11 Pro, Pro Max, 11 Basic ke bawah kayak gitu punya. Jadi jangan salah anggap ya, jangan sampai nganggep kalau semua unit yang dusnya besar kayak gini tuh OEM kayak gitu. Oke teman-teman, kali ini kita bakal masuk ke bagian gimana caranya buat bedain dus OEM dan juga dus original kayak gitu. Sekarang kita yang pertama, poin pertama nih yang mau kita bahas dari segi dia punya tulisan dulu nih. Dari tulisan di belakang ini, dari font di belakang ini, dia kelihatan banget mana dus Inter yang original, mana dus iBook, mana dus OEM. Nah, jadi kita bakal bahas satu-satu. Yang pertama, Mimin mau jelasin, mau nunjukin lebih tepatnya buat dus yang iBook punya. Nah jadi kalau dus iBook punya itu dia ada barcode di sini teman-teman. Nah barcode ini kalau di scan nanti ketemunya ke website pemerintahan kayak gitu punya. Nah ini lihat ya, ini diperhatiin dia punya font kayak gini. Kita samain sama dus Inter yang Mimin punya. Ini dus iBook, dus Digimap sorry, dus Digimap. Ini dus Inter original dari Australia. Nah coba. Sama kan buat fontnya kayak gitu punya. Nah terus kalau dus OEM kayak gimana Min? Sekarang kita bedain sama dus OEM biar adil, iPhone 12 sama iPhone 12 gitu ya. Ini buat tulisan di dus OEM-nya. Nah di dus Internya sorry. Nah ini di dus OEM-nya nih. Kebetulan di dus OEM yang ini dia nggak ada tulisannya gitu. Jadi dia malah nggak ada bagian email ataupun bagian stiker-stikernya kayak gitu punya. Mimin punya satu contoh yang ada stiker-stikernya. Contohnya kayak gini. Jadi fontnya itu bakal beda banget teman-teman. Coba boleh dilihat deh. Ini font buat unit original dan ini font buat unit yang KW punya. Kayak gitu. Ini kelihatan banget ya. Kayak gitu. Itu di poin pertama di bagian font dan juga tulisan. Itu tadi buat unit iBook dia ada barcode-nya dan juga di unit Inter nggak ada. Terus kalau buat tulisan di fontnya iBook kayak gini, kalau di font di tulisan dus OEM lebih acak-acakan ya dibilangnya. Oke teman-teman, di poin selanjutnya kita masih ada di bagian boxnya. Cuma kali ini kita bakal pakai box yang bagian atasnya aja nih buat bedainnya. Jadi yang pertama kita bakal bedain kayak gini punya nih. Coba kita bisa lihat dari dia punya warna. Dia punya warna tuh ini yang sebelah kanan ini dus original dan yang ini dus OEM-nya kayak gitu ya. Kalau di bedain warnanya kayak gini, yang dus original dia warnanya lebih gelap, lebih kuning dibandingkan dus yang OEM-nya kayak gitu. Bisa dilihat di sini ya bedanya ya. Bahkan dari depan pun sebenarnya kalau kelihatanan gitu ya, bilangnya warna dusnya itu udah beda gitu loh. Dia beda tone warna, si dus original itu lebih ke putih susu gitu punya. Dan terus kalau kita lihat di bagian dalam, ini bagian buat kamera ini
Di dus original dia 2 lapis, jadi dia masuk ke dalam kayak gini punya, gitu ya. Kalau di dus OEM dia nggak ada, gitu. Sorry. Nah, ini kelihatan ya, kayak gitu. Terus juga kita bisa lihat lagi, sebenarnya kalau dipegang gini langsung kerasa teman-teman. Yang ini tuh dia keras, dia kuat gitu loh. Sedangkan yang ini tuh dia kayak tipis, terlalu tipis dan juga mudah penyok kayak gitu punya. Sorry, kalau dilihat ketebalannya pun sebenarnya kelihatan juga. Coba sorry. Yang original punya itu dia lebih tebel gitu. Nah itu buat bedain dari dus bagian tutupnya atau di bagian atasnya kayak gitu punya. Nah, sekarang kita bakal pindah ke dus yang bagian dalamnya. Di sini di dus bagian dalamnya, lagi-lagi kita bisa lihat dari segi warnanya teman-teman. Bisa kita lihat di sini warna yang dus original di sebelah kanan ini, dia warnanya lebih gelap dibandingkan dengan dus OEM yang ada di sebelah kiri ini. Coba boleh dilihat nih warnanya. Jadi yang di dus sebelah kanan ini, dia lebih ke arah putihnya itu putih susu gitu ya, nggak yang putih terang gitu punya. Dan juga di sini bisa dilihat dia dari bahannya itu beda teman-teman. Dari bahannya itu beda. Kalau dus original, oke kita bahas dus original dulu. Dus original itu yang pertama dia punya bahan itu kayak kertas premium, kertas keras yang premium gitu loh. Dia ada bludru-bludrunya gitu kalau dipegang. Jadi nggak plastik, purely plastik gitu. Dan ini ada tanda recycle-nya di sini ya. Ini by the way kita dari tadi compare 12 sama 12 juga ya. Dus original 12 sama dus OEM 12 biar fair gitu ya. Nah ini ada recycle-nya. Nah kalau kita pegang ada bludrunya dan juga di sini kalau kita ketok, sorry. Nah kalau kita ketok kayak gini punya, dia itu tebel gitu ya. Karena dia bukan plastik. Tapi kalau dus OEM-nya, nah ini kita lihat dus OEM-nya sekarang kayak gini punya. Warnanya dia lebih terang. Pertama, yang kedua kalau kita pegang ini dia plastik. Nah dia plastik juga kalau kita di sini kita ketok kayak gini punya. Nah dia kencang banget nih karena dia kopong ya bilangnya ya, kayak gitu. Nah itu kalau kita lihat dari bagian dalamnya. Kalau di bagian dalam kerasa banget teman-teman. Kalau kita mau ngeliat ketebalan dia punya dus juga dia bakalan kelihatan banget di sini kalau yang OEM itu lebih tipis dibandingkan dengan yang original kayak gitu ya. Nah ini kelihatan banget kalau kita bedain, kita sandingkan kayak gini ya. Yang penting itu kalau gampang ngeceknya, kita sentuh di bagian dusnya. Yang ini plastik, yang ini dia ada bludrunya. Terus juga kita lihat di bagian bahannya, di bagian sini dia kalau OEM punya dia tipis, kecil tipis gitu ya. Nah kalau yang original kayak gini, kotak, betul-betul dia ngebentuk kotak kayak gini ya, gitu. Ini bedanya nih, gini. Ini bedanya, gitu ya kelihatannya. Nah itu bedanya dus OEM sama original dari segi dus bagian dalamnya, kayak gitu. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke bagian kesimpulan, di mana Mimin bisa bilang kalau nggak semua dus Inter itu OEM. Jadi ada juga yang original yang kayak Mimin tunjukin tadi. Mimin punya 2 unit yang original dari Australia sama dari China. Itu original punya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ambil unit second itu tolong dicek lagi dia punya dusnya. Karena dus ini sebenarnya mungkin kita nggak pakai. Cuma ini cukup penting teman-teman karena kita pakai kalau misalkan unitnya hilang. Itu nanti kita pakai buat lapor ke polisi. Masa iya kita lapor ke polisi dengan dus kita KW gitu ya? Kan nggak lucu juga gitu. Atau kita mau claiming garansi pakai dus KW, nggak bakal diterima teman-teman. Kayak gitu punya. Istilahnya kalau di motor kita punya BPKB tapi nggak original. Jadi buat apa gitu? Fungsinya buat apa? Sama aja kayak kita beli unit batangan sebenarnya, nggak ada dusnya itu. Anggap aja nggak ada dusnya kalau OEM itu sebenarnya. Karena cuma dimain-mainin aja. Teman-teman kalau nggak percaya lihat aja di marketplace, di Shopee, di Tokopedia. Itu banyak banget dus-dus OEM yang udah sama kabelnya. Itu cuma 70.000, teman-teman udah dapat stiker IMEI-nya. Nah teman-teman, kalau kalian mau beli iPhone dengan dus original second, kalian bisa langsung ke toko kita di @hpsecond_depok di sini, mau di Instagram maupun di TikTok. Kalian bisa langsung DM, terus lihat-lihat unitnya di situ. Kalian bisa dapat unit dengan kualitas terbaik, dus original juga pastinya, dan juga dapat garansi full refund 7 hari dari kita. Nah sekian dulu dari saya, Joe. Bye.